Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saudara, kalau kita melihat dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-39 ya, perkataan Yesus, jika seorang menampar pipi kananmu, ya berilah juga kepadanya pipi kirimu. Saudara, teks ini sebenarnya memiliki arti teologis yang sangat mendalam dalam konteks khotbah di bukit ya. Dan ayat ini bukan sekedar ajakan untuk pasif terhadap kejahatan, tetapi berbicara tentang karakter kerajaan Allah dan sikap hati orang yang percaya. Kalau kita melihat secara utuh ya, teksnya mengatakan begini, tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Nah saudara, hal ini memberikan dasar iman bagi kita orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama adalah orang percaya itu menolak balas dendam pribadi. Ya, artinya dalam teks ini saudara, Yesus sedang mengoreksi pemahaman tentang hukum mata ganti mata di ayat yang ke-58 yang dikutip dalam Perjanjian Lama. Dan hukum itu sebenarnya diberikan untuk membatasi pembalasan agar tidak berlebihan. Ya, namun pada zaman Yesus ya banyak orang yang memakainya untuk membenarkan balas dendam pribadi. Dan kalau kita lihat saudara, secara teologis ya, Yesus mengajarkan orang percaya untuk tidak hidup berdasarkan pembalasan gitu ya, tetapi berdasarkan kasih dan penguasaan diri. Ya, kalau kita lihat di dalam Roma pasal 12 ayat yang ke-19 dikatakan pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan. Kemudian yang kedua saudara, mengajarkan kepada kita sikap rendah hati dan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Ya, ditampar pipi kanan ya dalam budaya Yahudi itu ya sering menunjuk pada penghinaan atau sesuatu yang merendahkan ya, bukan hanya secara fisik. Dan tamparan dengan punggung tangan pipi kanan itu ya dianggap tindakan merendahkan martabat seseorang ya, jadi ditampar dengan ini ya sebelah kanan. Karena itu Yesus mengajarkan di sini sebenarnya intinya jangan membalas penghinaan dengan penghinaan ketika engkau direndahkan ya, tetapi jangan juga membalas merendahkan orang itu. Ya, saudara, ini memang memang berat gitu ya untuk kita melakukan ini, tetapi itulah ajaran kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus ya. Karena itu jangan membiarkan kebencian menguasai hati ya. Kita dapat mengontrol emosi yang membawa pada kejahatan. Dan semua ini hanya bisa dilakukan ketika Roh Kudus itu diam di dalam diri kita. Karena itu hal ini menunjukkan karakter Kristus yang sebenarnya. Ya, ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas ya dengan caci maki dalam 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-23. Kemudian yang ketiga saudara, kemenangan rohani atas kejahatan. Ya. Artinya memberikan pipi kiri bukan berarti menyerah kepada dosa atau menyetujui mengenai ketidakadilan. Ya, ini adalah tindakan yang menunjukkan kekuatan rohani setiap orang yang percaya. Ada pengendalian diri, ya, dan kemudian kemenangan ya, kasih atas kebencian. Ya, orang dunia memang memandang ya kemenangan itu dengan kekerasan, tetapi kerajaan Allah itu melihat kemenangan itu dengan kasih dan kebenaran. Roma pasal 12 ayat 21 dikatakan di sana, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Yang keempat saudara, meneladani Kristus. Saudara, Yesus sendiri ya melakukan apa yang ia ajarkan saat dihina, saat dipukul ya, bahkan ketika dia disalibkan. Ia tidak membalas tetapi dia mengampuni. Lukas pasal 23 ayat 34 dikatakan, ya Bapa ampunilah mereka. Nah, saudara, secara teologis ini menunjuk pada salib sebenarnya. Kasih mengalahkan kebencian dan pengampunan mengalahkan dendam. Kemudian yang kelima saudara, bukan larangan membela kebenaran.
ayat ini tidak berarti orang Kristen harus membiarkan kejahatan merajalela, tidak seperti itu, atau tidak boleh mencari keadilan gitu. Yesus sendiri pernah menegur ketika dia dipukul dalam Yohanes pasal 18 ayat yang ke-23 ya, dikatakan jikalau kataku salah atau pengajaranku salah, tunjukkanlah salahnya di mana gitu. Ya, tetapi jikalau benar, mengapa engkau memukul aku? Jadi saudara, membalas dendam pribadi itu memang dilarang oleh Alkitab. Ya, tetapi menegakkan keadilan dan kebenaran ya tetap merupakan satu kebenaran. Ya, karena itu kesimpulan secara teologis, berikan pipi kiri itu berarti hidup dalam kasih dan bukan di dalam dendam. Mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Kemudian kita harus meneladani teladan Kristus ya, dan menunjukkan karakter kerajaan Allah yang berbeda dari dunia ini. Saudara, ini adalah panggilan kita ya sebagai orang percaya untuk kita memiliki hati yang dikuasai oleh kasih karunia. Ya, hati yang dikuasai oleh damai, bukan kemarahan atau dendam. Karena inti pengajaran Kristus adalah kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.